Oke, baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan Pak, nama saya Via dari Bumiayu. Saya ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan bagaimana strategi Bapak untuk meningkatkan efisiensi anggaran atau minimal peraturan apa yang bisa menata tentang kegiatan tanpa hasil. Maksudnya kan biasanya ada Pak orang kunjungan ditugaskan oleh kantor kunjungan misalkan keluar kota ataupun keluar pulau itu, tetapi anggarannya itu membengkak. Mereka bengkaknya anggaran itu bukan karena kebutuhan tapi karena jalan-jalan seperti itu Pak. Jadi perjalanan itu bukan perjalanan dinas tapi perjalanan jalan-jalan, ngoten Pak. Jadi bagaimana Bapak memberikan solusi untuk adanya efisiensi anggaran terkait dengan perjalanan dinas yang dalam tanda kutip hanya sebagai jalan-jalan seperti itu Pak. Terima kasih. Via, bagus sekali. Efisiensi anggaran ini sebetulnya dibuatkan sistemnya. Dibuatkan sistemnya supaya kita bisa memonitor. Karena tanpa ada digitalisasi, mana Via tadi? Tanpa ada digitalisasi dan penggunaan smart planning, smart budgeting, smart controlling, selalu saja ada lubang untuk melakukan markup atas aktivitas apapun. Tapi kalau itu dilakukan bisa membantu mengurangi potensi itu. Yang kedua, harus ada pendampingan di dalam perjalanan. Dulu saya selalu lakukan begitu di kementerian. Kalau di DKI jarang ada perjalanan dinas, karena wilayahnya cuma segitu aja. Tapi di kementerian setiap kali jajaran pergi, dia harus mengajak aktivis pendidikan untuk ikut. Dan aktivis pendidikan nggak akan mau diajak jalan-jalan. Mereka selalu akan memantau, ini uang negara yang dipakai. Okay? Monitoringnya terjadi. Dan yang tidak kalah penting, ada namanya, kalau bahasa Inggris namanya BTOR. Back to Office Report. BTOR itu artinya laporan yang harus ditulis menyangkut apa yang dikerjakan, apa yang dihasilkan. Dan apa manfaat yang didapat oleh kita. Gitu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, grogi sekali ya teman-teman. Tapi harus menyampaikan keresahan karena ini keresahan dari bapak saya ataupun supir-supir yang ada di Indonesia. Mohon maaf Pak, perkenalkan nama saya Dezan Claudio. Dezan. Ya, Dezan. Saya asal dari Brebes Pak. Sebenarnya saya sudah menunggu Bapak di Brebes waktu itu di tanggal 21 Desember. Tapi entahlah Pak, ada yang ya kita tahulah karena kita bukan dari penguasa ya Pak. Jadi acara Bapak digagalkan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab Bapak. Oke, selama ini saya ngikutin perkembangan Pilpres Pak. Dari saya belum punya hak pilih suara sampai saya punya hak pilih suara sendiri. Di 2014 dan 2019 saya mengikuti. Tapi nggak ada Pak tokoh yang ataupun presiden dan cawapres ini yang bahas tentang kesejahteraan sopir ya teman-teman. Belum ada. Mungkin di sini Bapaknya bukan sopir jadi tidak merasakan. Ya Bapak, kita sama Bapak. Oke. Bapak saya ini driver ekspedisi Bapak. Yang saya tanyakan. Pertanyaan, udah hampir 1 menit tuh. Oh oke Pak. Yang saya tanyakan ya Pak. Mengapa tidak ada satupun di antara calon pemimpin yang pernah menyuarakan tentang nasib para driver selama ini? Sebab saya dengar selama ini hanya cuma pertanian, nelayan, dan lain-lain. Terus yang kedua ini Bapak. Bagaimana sikap Pak Anies menanggapi kisah keluh kesah para driver yang notabene adalah ujung tombak dalam mendistribusikan segala bentuk jenis produk dan kebutuhan masyarakat. Terima kasih Bapak. Ya, Bung Desan terima kasih. Jadi ketika kita berbicara tentang profesi, di Indonesia ini banyak sekali profesi. Dan makin hari bertambah profesinya. Jadi memang secara spesifik barangkali kita tidak membahas profesi satu persatu. Tapi kita membahas tentang hubungan antar pemberi pekerjaan dengan pemberi jasa. Dan itu disebut biasanya istilahnya hubungan industrial. Nah, prinsip yang kami pegang dan kebijakan-kebijakan yang disusun akan memegang prinsip ini. Nomor 1, prinsip keadilan. Semua kontrak harus mencerminkan rasa keadilan. Kontrak apapun. Yang kedua, dia harus memberikan jaminan. Jaminan apa? Jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan semua jaminan relevan dengan tugasnya. Sehingga dia akan bisa bekerja dengan tenang.
Dan semua paket-paket benefit itu harus diberikan. Jadi kami melihat ini sebagai bagian dari tanggung jawab yang harus negara kerjakan, mengawasi setiap aktivitas hubungan industrial harus memenuhi prinsip itu. Bila ada yang menyimpang, yang melanggar, maka harus kena sanksi. Dan bila kontraknya tidak mencerminkan prinsip keadilan, tidak mencerminkan prinsip kesetaraan, harus dikoreksi. Nah, nanti spesifik terkait dengan supir. Apabila di situ ada kebutuhan yang sama bagi begitu banyak orang, maka bukan tidak mungkin dibuatkan kebijakan khusus supaya kebutuhan khususnya bisa terpenuhi. Karena ada pola kerja yang mungkin berbeda. Jadi buat Bung Nizan, malah saya mau masih harapan nih, bantu kami memberikan beberapa poin yang menurut Bung Nizan perlu dapat perhatian yang berbeda dengan profesi-profesi yang lain. Gitu ya? Oke, makasih. Pas 2 menit. Thank you. Yuk berikutnya.